Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertatap muka eh, dalam acara rapat persiapan US kelas 12 SMK. Selanjutnya untuk pengarahan selanjutnya diserahkan pada Bapak Deden. Silahkan waktu dan tempat Bapak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa berkumpul walaupun via virtual, tetapi tidak mengurangi semangat kerjasama kita untuk memberikan sebuah pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Hari ini agendanya adalah rapat ataupun diskusi terkait dengan persiapan pembuatan soal untuk ujian sekolah kelas 12 SMK, dan mungkin juga nanti bisa dilanjutkan dengan agenda-agenda yang lain terkait dengan ujian ataupun kegiatan-kegiatan tes untuk kelas 10 dan juga kelas 11. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah hadir secara offline dan juga yang bisa hadir secara online. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah bukti di saat ada teknologi yang sudah ada, dan di saat ada saudara kita ataupun rekan kerja kita yang tidak bisa hadir secara offline, ada sebuah teknologi yang bisa digunakan, dan alhamdulillah hari ini kita bisa melihat bagaimana teknologi yang sudah tercipta bisa kita maksimalkan dan kita gunakan untuk meminimalisir kesusahan yang hari ini banyak guru yang beberapa guru yang tidak bisa hadir, tetapi ada teknologi yang bisa digunakan. Silakan kepada teman-teman yang masih belum bisa berangkat ke sekolah untuk hadir pada acara rapat kali ini, bisa memaksimalkan teknologi yang ada dan bisa hadir di rumah melalui virtual. Dan insya Allah mudah-mudahan saya meminta kepada panitia untuk kegiatan ini bisa direkam, bisa direcording, sehingga mungkin nanti bisa di-upload ataupun dijadikan bukti bahwa ada kegiatan seperti ini. Dan untuk guru-guru yang memang masih belum paham, bisa diakses melalui YouTube atau apapun, sehingga bisa dijadikan sebuah media pembelajaran bagaimana caranya. Mungkin salah satunya untuk pembuatan soal via Google Form ini. Hari ini hari Selasa tanggal 26, mudah-mudahan Allah memberikan sebuah nilai kebaikan, keberkahan di hari yang ke-24 ini, atau mungkin ada yang ke-25 nih, 24 ataupun 25 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada sebuah semangat baru, bagaimana kita harus memberikan sebuah pelayanan yang baik untuk anak-anak didik kita di saat kesulitan yang ada bisa kita minimalisir dan menjadikan sebuah peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pribadi kita, baik sebagai guru, baik sebagai pendidik ataupun sebagai pembimbing dari anak-anak kita. Mungkin sebagai sambutan dari saya dicukupkan sekian, dan mudah-mudahan nanti bisa dibahas pada sesi diskusi bagaimana cara pembuatan soal ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembahasan akan pembuatan soalnya akan dibahas oleh Bapak Rizky. Untuk Bapak Rizky silahkan. Pak Hilal. Pak Rizky dan Pak Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan persiapan pembuatan soal
ujian sekolah. Nah, mungkin langsung saja karena nanti output kegiatan ini adalah diharapkan seluruh Dewan Guru kelas 12 dapat membuat soal sebanyak 40 soal pilihan ganda untuk mapel yang sifatnya non eksak dan 35 soal untuk mapel yang sifatnya eksak seperti matematika. Jadi semua soalnya adalah berbentuk pilihan ganda A sampai E. Diharapkan nanti di sesi berikutnya yaitu sesi pembuatan, Bapak Ibu dapat memperhatikan dengan karena ada beberapa poin yang berbeda, mungkin kalaupun biasa membuat kadang-kadang suka ada lupa, sehingga hari ini kita akan coba, nanti akan dipaparkan oleh koneksi yang buruk Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu semua yang akan membuat soal US kelas 12 SMK Terpadu Mitra Laksana, ini saya sampaikan tutorial bagaimana caranya membuat soal di Google Form, yang mana kelebihannya itu adalah di mana Bapak Ibu tidak usah memeriksa soal ya, karena nanti setiap jawaban yang telah siswa jawab itu akan tersimpan dan otomatis nilai langsung terakumulasi gitu. Misal 50 soal siswa menjawab yang betulnya ada 25, berarti nanti nilainya itu adalah 50 seperti itu. Otomatis itu sudah langsung ada ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memeriksa soal manual seperti biasa. Nah, namun ada beberapa teknik-teknik ataupun langkah-langkah yang perlu diperhatikan supaya pengerjaannya itu mudah ya. Yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah akun ya, akun Google. Tapi akun Google-nya Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi karena panitia sudah menyediakan. Jadi satu akun ini untuk seluruh guru yang akan membuat soal untuk US kelas 12 di Google Form. Nah, ini akunnya itu adalah opdatasmkmh@gmail.com. Silahkan Bapak Ibu login-kan kepada perangkat komputer Bapak Ibu masing-masing. Ini nama emailnya dan nanti passwordnya akan saya share di grup ya untuk password email ini. Nanti Bapak Ibu semua mengelola akun ini untuk pembuatan soal ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang mesti disiapkan adalah soal ya Bapak Ibu. Nah, soal yang sudah dibuat di Microsoft Word, misal saya di sini mengambil yang merakit PC misalnya ya. Jadi Bapak Ibu mesti mempersiapkan terlebih dahulu email, kemudian yang selanjutnya adalah soal tentunya ya. Jadi Bapak Ibu setelah selesai membuat soal di Microsoft Word, nanti lebih mudah lagi memasukkannya karena tidak harus manual mengetik di Google Form, tapi nantinya akan di copy pastekan seperti itu. Mudah sekali ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya kita langsung ke langkah-langkahnya. Yang pertama Bapak Ibu langsung buka Google-nya yang sudah di loginkan, kemudian Bapak Ibu klik Drive ya, Google Drive di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan langsung membuat yang baru, tetapi harus dikumpulkan di folder yang sama ya. Jadi supaya rapih semuanya, yaitu di sini nih sudah disiapkan oleh panitia. Di sini ada ujian sekolah SMK TMH 2022. Ini ya Bapak Ibu, tinggal klik saja 2 kali, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya buat. Saya dihapus dulu karena saya akan membuat lagi yang lainnya. Bentar ya. Nah, langkah selanjutnya setelah ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu langsung saja klik yang ini, klik 2 kali, kemudian download ya. Bapak Ibu silahkan langsung download saja. Di sini nih ada file downloadnya. Setelah download nanti akan tersimpan di file download.
di sini. Nah, ini ada ya kop suratnya. Setelah itu keluar saja, dan tampilan di sini Bapak Ibu langsung saja klik yang di sini nih, baru. Nah, di pojok kiri atas, kemudian klik Google Formulir. Nah, disinilah tampilannya Bapak Ibu membuat soal ya. Langsung saja di sini kita rubah dulu, namanya itu adalah soal US. Mata pelajarannya apa? Misalnya saya di sini akan memberikan contoh merakit PC. Isikan saja sesuai dengan mapel Bapak Ibu ya. Kelas 12. Samakan saja seperti ini supaya semuanya sama ya. Tapi di sini tinggal rubah saja nama mata pelajarannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian deskripsi formulir. Di sini Bapak Ibu tuliskan saja nama guru pengampu. Guru pengampu silahkan diisi sesuai namanya masing-masing. Kemudian setelah itu di enter dan diisikan SMK Terpadu Miftahul Hasanah. Seperti itu ya. Disamakan saja ya seperti yang saya tutorialkan seperti ini supaya semuanya rapi. Dan yang selanjutnya silakan Bapak Ibu di sini klik. Nah, di sini nih ada yang plus. Oh, mohon maaf sebelum itu kita sesuaikan dulu temanya, disamakan semuanya yaitu dengan kop surat tadi. Dimana caranya di sini nih ada yang gambar kanvas ini seperti koaci. Kemudian setelah itu setelah diklik ini akan muncul gambar seperti ini. Nah, kemudian pilih gambar, kemudian klik unggah, kemudian klik cari. Nah, setelah itu kan kita akan diarahkan ke gambar yang tadi, kop. Silahkan cari di folder download yang sudah di download tadi, ada kop. Setelah itu ini ada proses pengunggahan. Nah, disamakan ya. Nah, setelah itu selesai. Nanti akan berubah ya di atas di sini menjadi temanya itu adalah kop surat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Setelah selesai di X saja. Lanjut. Langkah selanjutnya itu adalah kita kasih nama dan lain sebagainya untuk anak-anak. Caranya klik plus di sini, tambahkan pertanyaan plus, kemudian di sini sudah ada muncul di bawahnya itu kita tuliskan nama siswa ya, nama. Nah, kedua, nah di sini selanjutnya itu adalah pilih di sini jawabannya ya, dimana siswa nanti akan mengisi. Kita pilihnya jawaban singkat saja. Kemudian yang paling terpenting adalah di sini nih Bapak Ibu nih, wajib diisi, di sini harus dicentang biru. Nah, supaya nanti anak-anak ketika lupa mengisi nama, mereka tidak bisa melanjutkan karena memang mereka tidak mengisi namanya. Jadi kalau di sini dicentang wajib diisi, maka tidak akan bisa dilanjutkan kalau misalnya ada yang terlewat. Seperti itu. Nah, setelah nama, kemudian kita tambahkan lagi. Klik lagi di sini ya, tambah seperti ini. Kemudian di sini kita kasih kelas ya. Walaupun di sini kelas 12 ya yang mengisinya, tetapi kita pilihkan saja pilihan kelasnya karena supaya nanti Bapak Ibu tidak usah mencari info-info lain ketika misalnya ada pembuatan soal seperti ini lagi. Jadi sekalian saya memberikan tutorial fitur-fitur yang lainnya. Tapi hanya sebagian, tidak semuanya. Nah, di sini karena kalau di sini hanya penulisan biasa saja untuk jawabannya, ya kalau di kelas ini kita harus menyantumkan pilihan ya, tapi bukan pilihan ganda, tapi di sini kita pilihnya adalah kotak centang. Kita pilih kotak centang. Kemudian di opsi di sini nih ada opsi, kita klik saja kelas 10. Lanjut, setelah itu pilihan keduanya kita tambahkan opsi nih yang di bawahnya, klik lagi kelas 11. Lanjut seperti itu, tambahkan opsi, klik lagi kelas 12. Nah, setelah itu langsung jangan lupa di sininya wajib diisi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti anak-anak tinggal memilih kelas berapa mereka ya.
karena kenapa memang kan kelas 12 agak apa-apa, supaya nantinya ketika ada pembuatan soal seperti ini lagi Bapak Ibu tinggal menuliskan karena sudah tahu gitu ya, sekarang diberitahu oleh saya. Selanjutnya kita tambahkan lagi, tambah pertanyaan yang plus ini. Nah, di sini kita akan memberikan untuk kolom pengisiannya itu adalah token ya. Kenapa di sini diberikan token? Token atau password ya, token sajalah. Ketikkan token. Kenapa di sini disediakan token? Karena supaya nanti anak-anak itu ada passwordnya lah untuk pengisiannya, seperti ujian-ujian seperti biasanya online itu pakai token, supaya nanti anak-anak bisa mengisi jawabannya itu setelah mendapatkan token seperti itu. Nah, tokennya kita siapkan dulu. Di sini jawaban singkat seperti biasa. Nah, tapi di sini ada aturan yang berbeda. Di sini kita validasi jawaban ya. Klik, mohon maaf, token. Di sini klik yang 3.3 di sini, kemudian klik validasi jawaban. Setelah ada validasi jawaban nanti akan tampil seperti ini. Ini angka kita rubah menjadi teks. Ya, diberisinya ini berisi saja. Kemudian teksnya itu, nah di sini isikan tokennya, misalnya token atau password mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Bebas Bapak Ibu mau memberikan tokennya seperti apa. Tapi harus diingat ya tokennya itu, supaya nanti ketika panitia memberikan token kepada peserta itu sudah gampang lagi, tidak usah menanyakan kepada Bapak Ibu. Tinggal di sini isikan misalnya token saya itu misal gini, merakit PC 12 misalnya gitu. Nah, setelah selesai nanti ini yang akan diisikan token ketika pengisian kolom token ini oleh anak-anak ya Bapak Ibu. Di sini merakit PC 12 bebas. Nah, setelah itu tidak usah disamakan juga dengan saya yang ini merakit PC 12, karena token itu boleh berbeda-beda Bapak Ibu, terserah mau apapun itu teksnya, yang penting Bapak Ibu nanti mengingat ya. Setelah itu di sini isi teks kesalahan khusus, di mana teks kesalahan khusus ini akan menjadi pengingat bahwa kalau misalnya anak-anak mengisi tokennya itu salah, misalnya merakit PC 1 2 3, tapi yang benar itu merakit PC 12. Sementara mereka mengisi 1 2 3. Nah, maka akan timbul teks pengingat ya, teks kesalahan pengingat kesalahan. Nah, silakan Bapak Ibu diisi di sini. Misal saya mengisi token salah. Silahkan dicoba kembali. Misal seperti itu. Jadi ketika mereka mengisi token yang salah, maka akan muncul teks seperti ini. Ketika benar ya berarti nanti anak-anak tinggal melanjutkan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Bebas ya, ini tokennya bebas dan ininya juga bebas. Misal mau pakai apa namanya yang agak unik, silahkan ya. Saya ulangi lagi di sini, teks, kemudian tokennya. Saya sekedar contoh saja. Di sini saya isikan misalnya salah. Coba lagi deh. Coba lagi aja misalnya gitu ya, Bapak Ibu. Setelah itu jangan lupa di sininya wajib diisi gitu ya. Selesai. Setelah itu, setelah selesai seperti ini cukup untuk tampilan pertama saja, dan nanti kita akan lanjut ke tampilan kedua, yaitu ke soal ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena di sini sudah selesai, maka kita pindah ke halaman selanjutnya dengan mengklik ini nih, tambahkan bagian. Kita klik saja tambahkan bagian. Nah, maka ini akan terpisah ya Bapak Ibu ya, antara judul yang pertama atau lembaran yang pertama dengan lembaran yang kedua. Lembaran yang kedua ini kita langsung ke soal, karena di sini hanya mengisi identitas saja. Lembaran yang kedua itu adalah mengisi soal. Di sini saya isikan untuk bagian tanpa judul ini, kita berikan judul yaitu misalnya jawablah pertanyaan berikut dengan benar.
Seperti itu. Kemudian di deskripsinya ditambahkan, kita samakan saja ya. Jangan lupa berdoa, ataupun langsung saja sebelum mengisi soal baca doa terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Selesai. Sebelum kita mengisi soal, mengisi pertanyaan di sini, kita pindah dulu ke setelan. Di sini klik dulu setelan ya, ada yang di atas ini nih, pertanyaan jawaban setelan. Kita atur dulu di sini. Kemudian kita centang di sini, jadikan ini sebagai kuis. Centang saja Bapak Ibu. Setelah itu dibiarkan saja yang lainnya. Kemudian kita fokus ke sini. Pertanyaan tak terjawab kita hapus saja. Kemudian jawaban yang benar kita hapus saja. Nah, yang dicentang itu hanya nilai poin saja ya. Karena kita fokusnya itu memberikan tampilan untuk anak-anak itu adalah nilai poin. Seperti itu. Karena pertanyaan tak terjawab mereka tidak akan mendapatkannya, jawaban yang benar juga mereka tidak akan mendapatkan, tapi yang akan didapatkan oleh mereka di tampilan yang setelah mereka selesai mengisi soal adalah nilai poinnya. Jadi nilai keseluruhan mereka ketika sudah menjawab, seperti itu. Dicentang saja. Kemudian yang selanjutnya dilewat dan jawaban di sini kita klik. Nah, kumpulkan alamat email tidak usah, izinkan penelitian itu jangan. Nah, kemudian yang penting ini adalah batasi ke satu jawaban. Kita centang biru. Kenapa dibatasi satu jawaban? Karena ketika kita tidak mencentang ini, maka nanti anak-anak akan bisa mengisi 2 kali ataupun bahkan 3 kali dan selanjutnya. Jadi dalam arti ketika mereka selesai mengerjakan soal dan mereka kan nanti tahu nih nilai mereka itu berapa gitu kan. Ketika misalnya nilainya ada yang salah, mereka pasti mengulangi lagi. Kalau misalnya batasi ke satu jawaban ini tidak diaktifkan, bisa mengulangi lagi, bisa mengedit lagi sehingga mereka bisa benar semuanya gitu. Nah, untuk menghindari itu maka kita harus batasi ke satu jawaban. Dicentang saja. Jadi ketika mereka selesai ya udah selesai. Mereka melihat ketika mereka langsung yakin dengan jawabannya, mereka langsung konfirmasi jawaban, setelah itu langsung muncul nilai dan tidak bisa diedit kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya di sini presentasinya kita diklik saja. Nah, di sini dilewat dan yang kita centang itu, kita aktifkan itu adalah acak urutan pertanyaan. Di sini nih. Nah, yang lainnya tidak usah. Yang kita centang itu adalah acak urutan pertanyaan. Nah, untuk acak urutan pertanyaan ini bagaimana fungsinya? Nanti ketika dicentang ini maka susunan soal yang kita buat itu akan teracak ya. Dimana mereka misalnya yang di pinggirnya itu akan berbeda susunan soalnya. Misalnya yang satu soal nomor 1, sementara soal nomor 1 yang di si A itu di si B-nya itu misalnya nomor berapa gitu. Jadi kalau di ujian itu kayak paket gitu. Teracak. Meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi cukup ini saja yang diaktifkan di setelan ya. Yang diaktifkan itu jadikan ini sebagai kuis. Kemudian yang selanjutnya yang diaktifkan adalah nilai poin. Yang selanjutnya yang perlu diaktifkan adalah batasi ke satu jawaban. Dan yang terakhir yang harus diaktifkan adalah acak urutan pertanyaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Setelah selesai, seperti ini, kemudian kita kembali lagi ke pertanyaan. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita mulai mengisi, mencantumkan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soalnya itu ada 5. Silakan Bapak Ibu, kalau misalnya aturannya itu ada soalnya 50. Nah, berarti nanti 50 soal. Nah, saya di sini hanya memberikan contoh saja ya. Contoh saja 5 soal ya. Karena nanti akan kita bermain di poin ya. Nah, di sini langsung Bapak Ibu klik saja ke Microsoft Word yang dimana soal yang sudah disiapkan ya. Tinggal di copy paste saja Bapak Ibu, silahkan di copy.
Kemudian kita ke pertanyaan di sini, tidak usah manual ya Bapak Ibu ya menuliskannya, kita paste. Nah, kemudian di sini kalau misalnya ke copy si nomornya itu dihapus saja. Kalau misalnya ke bawah dihapus saja. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cantumkan nomor, nantinya kan akan diacak ya. Acak otomatis, sehingga nanti kalau misalnya ada nomornya, nomor itu akan acak-acakan, misalnya nomor 50 dulu, kemudian nomor 1 lagi, nah seperti itu. Jadi harus dihapus saja. Kemudian di sini pilihan ganda, dipilih pilihan gandanya. Kemudian setelah itu kita isi, cantumkan pilihan gandanya ya. Kembali lagi ke Microsoft Word, kemudian kita copy saja di sini pilihan gandanya, kita copy. Selanjutnya di sini opsi 1 ya, klik opsi 1 untuk mengisi pilihan gandanya tadi, jawabannya. Kita pastikan saja di sini, silakan. Nah, kemudian kalau misalnya ada ABCD ini silakan dihapus. Dihapus saja poin-poin ininya, karena kenapa? Karena misalnya kalau misalnya nanti teracak sama ya, misalnya ada B dulu, kemudian D, kemudian A dan C. Nanti susunannya takutnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah pakai poin-poin yang tadi, jadi harus dihapus saja. Nah, setelah itu jangan lupa di sini harus dicentang wajib diisi, karena nantinya takutnya mereka kelewat mengisi, dan ketika tidak diwajib diisi ini tidak dicentang, maka akan selesai saja gitu soalnya. Tapi kalau misalnya ini wajib diisinya dicentang, maka soal tidak akan selesai karena belum ada yang diisi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah selesai, kita klik kunci jawaban di sini. Jadi Bapak Ibu silahkan siapkan kunci jawabannya dan isi kunci jawabannya di sini supaya nanti nilainya akan otomatis seperti itu. Papan induk komputer disebut, misalnya ini pertanyaannya, saya pilihkan jawabannya itu di sini, motherboard. Nah, sebelum itu, silakan Bapak Ibu klik di sini, di pojok kanan seperti ini. Ini ada poin. Nah, diisi ya poinnya. Kalau misalnya soalnya itu ada 50 dan skalanya itu 100 ya. Jadi skalanya 100, misalnya soalnya itu ada 50, berarti poin per pertanyaan itu adalah 2 berarti ya. Supaya nanti ketika misalnya dijawab 50 itu menjadi 100. Nah, seperti itu. Kalau misalnya soalnya berapa itu sesuaikan saja lah ya sama Bapak Ibu untuk poin per pertanyaan. Jadi poin yang diisi di sini adalah poin per pertanyaan. Karena di sini saya hanya contoh saja. Contohnya itu adalah 5 soal, maka di sini saya akan mengisikan poinnya itu poin per pertanyaannya itu adalah 20. Bapak Ibu juga usah disamakan dengan saya 20 karena Bapak Ibu tidak akan membuat 5 soal ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Soalnya itu adalah 5. Jadi poinnya itu untuk skala 100 itu adalah 20. Nah, di sini saya isikan setelah selesai kunci jawabannya dan dikasih poin, kemudian kita klik selesai. Cukup seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa di sininya wajib diisinya harus centang biru. Setelah selesai seperti ini, berarti ini untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut untuk pertanyaan kedua, bagaimana? Sama, kita klik yang baru, itu plus di sini ya. Ada plus di sini yang sebelah kanan. Ada plus di sini, silahkan diklik plus. Nah, maka akan lanjut ke pertanyaan kedua. Kembali lagi ke Microsoft. Ke Word di sini di copy lagi pertanyaan nomor 2-nya, di copy. Selesai, paste. Nomor ininya angkanya dihapus, jangan lupa. Kemudian ini masih pilihan ganda. Selanjutnya kita kopikan lagi jawabannya. Pilihan gandanya copy. Kemudian setelah itu kita klik opsi di sini untuk menyantumkan pilihan ganda, klik opsi kemudian paste. Setelah selesai, maka di sini kalau misalnya ke bawah jangan lupa dihapus. Hapus saja ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti langkah yang tadi, selanjutnya di sini jangan lupa harus wajib diisi. Kemudian kita kasih kunci jawaban. Di sini jawabannya adalah hard disk. Kemudian di sini saya klik ketikkan angkanya itu sama tadi poinnya 20. Selesai.
Terus saja seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, langkah selanjutnya klik, berarti kita ubah ke nomor 3. Copy, dan paste lagi. Jangan lupa hapus. Kemudian kita kopikan lagi jawabannya. Lanjut, kita ke opsi, paste. Jangan lupa dihapus lagi. Dihapus lagi. Jadi tidak usah pakai poin saja. Nantinya takut keracak, nanti anak-anak pusing juga gitu. Pilihan ganda, ingat wajib diisi centang, kasih kunci jawaban. Kemudian klik kunci jawabannya dan kasih poin per pertanyaan. Setelah selesai, maka kita akan menambahkan lagi pertanyaan selanjutnya, tambahkan pertanyaan plus. Kembali lagi ke Microsoft Word. Terus saja seperti itu ya Bapak Ibu, masih sama sampai selesai. Lakukan sampai selesai. Hapus. Kemudian ke opsi lagi. Oke, saya mengingatkan lagi, jangan lupa wajib diisinya itu harus dicentang. Tambahkan jawaban, tambahkan juga poin. Selesai. Lanjut, tambah lagi. Oke. Nah, ini kan saya sudah selesai nih. Sudah selesai membuat soalnya. Nah, setelah itu kan ini sudah ada kunci jawabannya masing-masing. Setelah selesai seperti ini, jangan langsung dikirim di sini ya Bapak Ibu, tapi kita harus pertinjau terlebih dahulu. Nah, supaya melihat nih rapih atau belum, ataupun ada yang kelewat atau gimana. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Nah, karena memang di sininya itu lembar pertama tadi ya, sesuai yang tadi saya bahas, bahwa ini adalah lembar pertama yang tadi, kemudian yang soal itu lembar kedua. Jadi, mereka mengisi terlebih dahulu nama, kemudian token, dan yang selanjutnya itu kelas. Baru mereka akan bisa mengklik berikutnya. Nah, tuh gitu ya Bapak Ibu. Ketika misalnya ada pengaturannya itu wajib diisi, maka ketika mereka tidak mengisi dan mereka mengklik berikutnya, maka mereka tidak bisa karena belum diisi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, karena sudah selesai pertinjaunya, kita langsung dicoba saja, dikirim ya. Dikirim, di sini kita kirim saja, kemudian klik di sini nih gambar tautan. Nah, tautan ini adalah tautan yang akan nanti dikirimkan kepada anak-anak untuk mengisi. Nah, perpendek URL, klik dulu ya perpendek URL-nya supaya tidak terlalu panjang, kemudian salin. Nah, ini adalah link untuk mereka mengisi nanti. Kita coba saja ya di akun email yang lain. Jadi ini Bapak Ibu sudah selesai di sana, pengerjaannya sudah selesai di sana. Nah, kemudian ini saya akan mencoba soal yang sudah saya buat, contoh soal yang sudah saya buat, seakan-akan saya itu adalah siswa yang mengisi seperti itu. Jadi tugas Bapak Ibu cukup sampai di situ saja, dan nanti akan ada tugas yang lainnya ya, yaitu untuk pengumpulan nilainya. Nah, di sini saya pastikan yang tadi, link tadi akan saya coba.
Ini saya berperan sebagai siswa untuk mengisinya. Misalnya di sini saya kasih nama Abdul. Kemudian token. Nah, token di sini kan tadi ya, tokennya merakit PC 12. Nah, jadi Bapak Ibu harus ingat ya, mengingat tokennya. Kemudian selanjutnya akan mengisi kelas 12 berikutnya. Nah, kan beres. Tuh, jadi pertanyaan tadi nomor 1 itu ini nih, papan induk komputer. Nah, tapi di sini tampilannya adalah nomor 1-nya penyimpanan keras. Jadi teracak ya Bapak Ibu ya pertanyaannya. Nah, di sini saya akan langsung mencoba nih. Ini nih ada nih soal UTS merakit PC, kemudian ya yang tadi sebelum mengisi sesuai yang tadi sudah kita atur. Nah, di sini saya akan menjawab yang benar terlebih dahulu ya. Kemudian papan induk, motherboard. Nah, di sini saya akan mencoba soal yang salah misalnya ya. Saya akan mencoba yang salah. Di sini tempat penyimpanan sementara disebut misalnya saya akan isi motherboard. Ini yang salahnya supaya saya mau mengetahui nih, kita tahu kalau ada yang salah poinnya gimana gitu kan. Tapi kalau yang benar semua kan pasti otomatis 100 ya. Tapi kalau ada yang salah gimana nih? Masing-masingnya kan 20 poin. Selanjutnya di sini istilah lain dari alat masukan adalah input. Nah, yang selanjutnya istilah lain dari perangkat tambahan. Misalnya kan harusnya jawabannya peripheral. Saya akan jawab yang salah device misalnya. Nah, kalau misalnya mereka sudah yakin, maka mereka akan lanjut ke di sini nih, kirim. Nah, mereka sudah yakin maka klik kirim ya untuk mereka nanti. Nah, ini kan mereka sudah selesai nih menjawabnya. Jawaban Anda telah direkam, maka otomatis jawaban sudah tersimpan datanya itu ada di Google Drive nanti ya, di akun utama. Nah, kita lihat skor ini siswa nanti akan melihat skor mereka. Nah, kan tadi yang salahnya itu 2 ya, otomatis ya. 2. Otomatis yang salahnya itu adalah ini nih. Ada 2 jadi 60. Karena yang dijawab benarnya itu ada 3. Poinnya 20 ya, seperti itu ya. Otomatis ini sudah ada. Nah, gitu. Ini peran untuk siswa. Nah, gimana nanti masing-masing guru mengetahui nilai seluruh siswa yang sudah diakumulasikan? Nah, ya. Ada di akun utama. Tapi sebelum ke sana, jadi sesuai yang tadi saya sebutkan bahwa ketika misalnya jawabannya hanya 1 saja, jadi mereka selesai saja di sini, tidak bisa mengisi lagi gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, tinggal misalnya sudah selesai nih, kita kembali lagi ke akun utama di sini. Kita lihat di Google Drive ya Bapak Ibu ya, di Google Drive-nya. Nah, sebelum ke Google Drive, di sini kan ini yang tadi. Nah, yang di atas kita perhatikan ada pertanyaan, jawaban dan salah. Nah, di sini jawaban ada notifikasi 1. Kita lihat. Nah, di sini adalah respon atau jawaban dari siswa. Kalau misalnya ada yang sudah selesai 3 orang, berarti di sini 3. Nah, gitu ya. Untuk data semuanya itu ada di mana? Ada di Google Drive. Tapi kita gak usah buka Google Drive. Kita langsung buka saja di sini. Klik kan tadi pertanyaan, klik jawaban. Setelah itu di sini ada gambar ini nih. Yang hijau ini icon Microsoft Excel. Karena memang datanya itu masuk ke Microsoft Excel. Seperti itu ya. Data nilai-nilai mereka termasuk jawabannya dan nama ya. Kita klik saja Microsoft Excel ini, namanya itu adalah spreadsheet ya Bapak Ibu ya. Nah, spreadsheet ini adalah file untuk aplikasi untuk mengolah atau mengolah nilai mereka. Semuanya data-datanya ada tersimpan di sana. Kita klik saja buat spreadsheet baru, klik buat. Nah, kemudian otomatis akan terbuka di sini file jawaban mereka. Nah, seperti itu. Nah, di sini tanggalnya, waktunya itu sudah ada ya. Nilainya ini berarti 60. Nilai Abdul itu berarti 60 gitu dari 100. Berarti di sini nanti akan selanjutnya yang sudah selesai ada misalnya Airosma, kemudian ada lagi siapa namanya? Herman, kemudian Iman, dan selanjutnya. Dan di sini akan ada nilai-nilai mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi
Bapak Ibu tidak perlu sekarang mengetik lagi, memeriksa lagi secara manual, jadi sudah otomatis tersimpan jawabannya, asalkan Bapak Ibu mengikuti tutorial yang tadi sudah saya sampaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Cukup seperti itu saja sebenarnya, simpel ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai ini, Bapak Ibu gak usah sekarang masuk ke soal ini kalau mau melihat nilainya. Bapak Ibu tinggal masuk saja, misalnya saya close-kan saja ya di sini. Saya close di sini, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu tinggal masuk ke sini ke Google Drive ya. Masuk ke Google Drive. Kita lihat di sini bakal ada, nah, data-data Bapak Ibu ada di sini. Jadi ini soal yang tadi sudah kita buat. Kemudian untuk yang jawaban spreadsheet ini sudah ada di sini. Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, ada semuanya di sini nanti ya. Seperti itu ya. Jadi cara membuat soalnya yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, yang mesti disamakan itu ya supaya seragam ya. Ini perlu diingat juga, perlu dicatat, perlu dilaksanakan bahwa yang harus disamakan yang pertama ini kop surat ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya namanya di sini soal US mata pelajaran apa kelas 12 ya. Kemudian guru pengampu diisi SMK Terpadu Mitra Laksana. Ini harus sama semuanya ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tinggal kasih nama, kemudian kelas dan juga token. Silakan sediakan tokennya dan harus diingat sama Bapak Ibu tokennya itu apa. Gitu ya Bapak Ibu. Ini yang harus disamakan, semuanya harus disamakan mata pelajarannya. Seluruh mata pelajaran harus sama. Kecuali nama judul mata pelajaran. Nah, lanjut di sini di bagian 2. Nah, di sini di bagian 2 judulnya harus disamakan juga. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar sebelum mengisi soal, baca doa terlebih dahulu. Ini harus disamakan. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Untuk poinnya diingatkan juga, untuk masing-masing poinnya silahkan dibagikan saja dengan skala 100. Seperti itu Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan. Di sini saya bukan berarti menggurui atau mengajar ya. Mohon maaf sekali, tapi di sini saya sekedar sharing dan berbagi karena memang SMK Terpadu Mitra Laksana untuk US ini dengan soal Google Form baru terrealisasi sekarang. Mudah-mudahan lancar. Apabila ada kendala teknis dan lain sebagainya, tinggal berbicara saja kepada panitia ya. Seperti itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.